wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk perkuliahan yang ketiga kalinya. Saya hari ini sebentar saja karena dalam kondisi kurang sehat ya. Nah, kalau materinya bisa diperhatikan atau diikuti dari video kuliah ya, dari video kuliah. Ini akan menjelaskan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk materi perkuliahannya nanti bisa diperhatikan di video YouTube ya, yang sudah saya share di grup. Tapi nanti juga saya share juga di ya. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang tugas saudara pada perkuliahan yang keempat nanti. Perkuliahan yang keempat atau pertemuan yang keempat yang sekaligus itu merupakan pertemuan pertama untuk diskusi tematik ya, dengan menampilkan kelompok satu. Menampilkan kelompok satu dengan topik kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan juga dasar negara. Itu kelompok satu nanti akan menyampaikan, waktunya diberi waktu kurang lebih 15 menit ya. Diberi waktu kurang lebih 15 menit untuk presentasi menggunakan PPT. Ya. Jadi silahkan disiapkan PPT-nya. Disiapkan PPT-nya oleh kelompok satu. Kelompok satu itu siapa saja? Saya, Pak. Kelompok satu itu yang pertama, sudah ada di grup belum nama-namanya? Kok belum dibagi? Tolong di-share di grup ya. Kelompok satu siapa, kelompok dua siapa itu. Ini saya lihat kok belum ada. Atau yang ada dalam ini, oh bukan ya. Jadi tolong kelompok-kelompoknya seperti kelas yang lain ya. Kelas yang lain itu kelompok satu siapa, kelompok dua siapa, itu semuanya di-share di grup ya. Di-share di grup sehingga saling tahu dan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Karena yang kelas ini saya malah belum tahu ini. Ya toh? Belum ada toh?
Karena mahasiswanya jumlahnya ada 22 atau berapa, ya otomatis satu kelompoknya hanya 2 orang ya, hanya 2 orang. Jadi semakin sedikit anggota kelompoknya sebenarnya semakin baik. Karena itu yang betul-betul kerja itu kalau seperti itu. Tapi kalau anggotanya banyak, di kelas A itu karena anggotanya banyak, ya, satu kelas itu ada 54 orang, ya, maka bisa jadi masing-masing kelompok anggotanya bisa 5 orang atau lebih, ya, 5 orang atau lebih. Ya, coba kita lihat ini topiknya. Ini saya minta nanti topik 1 ini siapa? Ini topik 1 ya. Topik 1, topik keempat kelompok 1 ya. Ini siapa? Nanti topik 5 atau topik kedua ini siapa? Dan seterusnya ya. Jadi ini pembagiannya. Topik 1 kelompok 1. Nah, kelompok 1 topik 4 maksudnya ya. Nanti akan tampil di tanggal 1 Oktober hari Jumat. Jadi di sini maka ada 11 kelompok, 11 pemakalah ya. 11 pemakalah. Kalau menurut daftar mahasiswanya ada 22. Atau mungkin ada tambahan, saya kurang tahu ya. Kita lihat. Kalau kelas I itu dimulai kalau di dalam STAR ini, kita lihat ya di STAR. Ini di sini ada berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, kemudian berikutnya lembar berikutnya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Lihat 22 ya. Indeksnya ini sudah enggak ada. Berarti terakhir, nama terakhir namanya Indah Rahayu Raini. Nama pertama tadi adalah Talita Vanesia Rahmananda. Ya, ini. Nah, itu silahkan dibagi. Kalau di dalam grup ini sudah terbagi ya. Nah,
Nah, sudah terbagi. Kelompok 1 Indah sama Kamal. Kelompok 2 Sairoji sama Sofa. Kelompok 3 Sakinah Risma. Kelompok 4 Abil Anissa. Kelompok 5 Rofiq sama Insan. Kelompok 6 Ara sama Maya. Kelompok 7 Alhan sama Talia. Kelompok 8 Hamka sama Habib. Kelompok 9 Bahim sama Amron. Kelompok 10 Afnan sama Devi. Dan kelompok 11 yaitu Afika dan Ayla. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Cara kerja yang pertama untuk kelompok yang presentasi, berarti untuk tanggal 1 adalah kelompok 1. Kelompok 1 menyusun bersama-sama dalam satu kelompok, kedua orang menyusun PPT. PPT untuk dipresentasikan dengan topik tadi ya, topiknya adalah Pancasila sebagai dasar, sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, PPT sudah disusun, kemudian dipresentasikan. PPT setelah disusun, Anda presentasikan dengan waktu presentasi yaitu kurang lebih 15 menit. Kemudian selain yang presentasi, berarti ada 20 orang. 20 orang membuat satu saja ya, satu pertanyaan tertulis. Membuat satu pertanyaan tertulis. Satu pertanyaan tertulis. Nah, pertanyaan itu nanti di submit di psikologi dalam laman diskusi. Nanti ada tempat untuk mengupload namanya diskusi tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, berarti ada 20 pertanyaan. Karena ada 20 orang yang tidak presentasi. Nah, 20 orang semuanya harus buat satu pertanyaan saja. Nggak usah lebih. Satu pertanyaan tertulis. Nah, nanti dari 20 pertanyaan yang masuk itu akan saya pilih 5 orang. Saya pilih 5 orang atau mungkin secukupnya sesuai ketersediaan waktu. Ya, katakanlah kalau 5 orang berarti saya pilih 5 orang. Dari 5 pertanyaan itu saya minta masing-masing yang memiliki untuk membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya dibacakan. Kemudian kelompok yang bertugas, kelompok pemakalah tadi, memberikan jawaban, ya, memberikan jawaban secara lisan, memberikan jawaban secara lisan lewat forum Zoom atau Google Meet, ya, tergantung yang kita pakai nanti apa. Itu kemudian kalau ada 20 tadi diambil 5 berarti masih ada 15. 15 pertanyaan sisanya untuk apa? 15 pertanyaan sisanya akan dijawab secara tertulis ya. Jadi kelanjutannya adalah jawabannya secara tertulis. Maka diskusinya itu ada diskusi secara live by Zoom atau Google Meet dan juga ada diskusi secara tertulis. Nah, di forum diskusi itu ya contohnya ini di psikologi itu. Saya berikan contohnya. Yang dari kelas lain dulu. Walaupun kelas lain juga belum diskusi, tapi sudah dibuatkan karena sudah
harus segera dilaksanakan. Nah, bentar ya. Nah, di sini ya, pemakalah juga harus mensubmit apa namanya PPT-nya di sini. Nanti peserta yang lain juga mensubmit pertanyaannya, satu-satu pertanyaannya di sini juga. Diskusi dan tanya jawab kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ini punyanya IKT kelas A. Ini sudah ada angka 2, ini berarti sudah ada 2 yang masuk ya. Sudah ada 2 yang masuk. Kalau kita lihat misalnya nah, ini yang sudah masuk malah pertanyaannya ya. PPT-nya belum masuk karena PPT-nya mungkin baru dibuat. Nah, nggak apa-apa. Di pertanyaan sudah masuk 2. Nanti yang PAI kelas I juga begitu, kita buatkan ini forum diskusinya, di bawahnya nanti ada bahan-bahan terkait untuk bisa dijadikan bacaan, kemudian ada video kuliah, kemudian ada juga presensi di sini, bawahnya sini. Itu saya kira untuk pertemuan yang akan datang. Sedangkan untuk pertemuan hari ini itu Ya, kita juga bersama pertemuan kita pada pagi hari nanti ini. saya share ya, tapi ini mungkin untuk Bismillahirrahmanirrahim. pagi hari ini kita pertemuan yang ketiga ya. Mungkin pakai ini aja ya. Ketiga atau keempat? Ketiga ya. Ini pertemuan yang ketiga, tema kita tentang ini materinya kelas A, sejarah perumusan Pancasila. Sejarah perumusan Pancasila. Baru nanti pada pertemuan keempat yang akan datang itu tugas saudara untuk presentasi kelompok ya, presentasi kelompok. Itu mulai Kamis depan ya. Perumusan Pancasila itu melalui 3 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah tahap pengusulan. Tahap pengusulan Pancasila yang dilakukan pada sidang PPU PKI yang pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. PPU PKI ini dibentuk oleh saya kira pendudukan Jepang. Jepang. Itu nanti bisa diikuti ya. Saya share saja di grup ya, ininya linknya untuk sudah ya di atasnya pengelompokan tadi ya, sejarah perumusan Pancasila mulai dari pengusulan, perumusan sampai pengesahan ya. Itu materi hari ini, silahkan itu karena saya sedang kurang sehat ini, kaki saya sakit. Saya juga nggak bisa ke kampus beberapa hari ini. Mudah-mudahan besok sudah bisa ke kampus. Amin. Amin.
Saya kira itu untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk materinya tentang materi perumusan Pancasila, mulai dari pengusulan, perumusan sampai pengesahan, kemudian ada peran sentral dari tokoh-tokoh Islam dan tokoh Muhammadiyah. Itu silahkan diikuti di di YouTube tadi. Kemudian nanti tugas saudara adalah membuat ringkasan, summary ringkasan, mungkin hanya cukup 3 alinea saja, 1 halaman atau setengah halaman saja, intinya apa, pengusulan itu intinya apa, perumusan intinya apa, pengesahan intinya apa, dan seperti apa peran tokoh-tokoh Islam. Ya, itu ya intinya. Mohon maaf saya tidak bisa lama-lama. Kita cukupkan untuk pertemuan pagi. Iya, Pak. Silakan diikuti YouTube-nya, kemudian dibuat summary setengah halaman atau 1 halaman saja. Terima kasih. Presensi sudah disiapkan, silakan diisi. Dan Iya, Pak. kita akhiri dengan Baik, kafarat. Pak. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.